Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal SMHK, peserta Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 3 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyusunan RPS berbasis Kurikulum Outcome Based Education atau OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Adapun profil Politeknik Negeri Medan adalah pada tahun 1979, Universitas Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu dari 6 universitas atau institut yang mendapat proyek pembangunan pendidikan Politeknik tahap 1 dari Dikti dengan nama Politeknik Universitas Sumatera Utara atau Politeknik USU Medan. Melalui surat keputusan Mendikbud nomor 08-O-1997 tentang pendirian Politeknik Negeri Medan, maka Politeknik USU Medan secara resmi menjadi Politeknik Mandiri dengan nama Politeknik Negeri Medan atau Polmed yang isinya telah diperbaharui dengan SK Mendiknas nomor 130-O-2002 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Medan. Adapun visi dan misi dari Politeknik Negeri Medan adalah visinya menjadi institusi pendidikan vokasi yang profesional dan unggul. Misinya yang pertama memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Misi kedua melaksanakan penelitian di bidang ilmu terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Misi keempat menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Adapun struktur organisasi Politeknik Negeri Medan yaitu dipimpin oleh seorang direktur, di mana seorang direktur dibantu oleh 4 wakil direktur. Wakil direktur 1 yaitu membidangi akademik, wakil direktur 2 yaitu membidangi bagian umum dan keuangan, wakil direktur 3 itu membidangi kemahasiswaan, wakil direktur 4 itu membidangi kerjasama. Adapun latar belakang dari proses aktualisasi ini adalah yang pertama untuk mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional menjadi pelaksana kebijakan, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Latar belakang kedua yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi PNS dan membentuk karakter PNS yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Lalu yang ketiga, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, maka dalam pelatihan dasar, calon PNS diwajibkan mengangkat satu isu yang terjadi di instansi tempat ia bekerja untuk dicari pemecahan isu yang akan diaktualisasikan. Lalu, dari hasil pengamatan, maka penulis mendapatkan 3 identifikasi isu. Yang pertama, isu pertama, tidak optimalnya pengelolaan jurnal pada jurusan administrasi niaga, Politeknik Negeri Medan. Isu kedua yaitu pengembangan RPS belum optimal dengan kurikulum OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Isu ketiga yaitu belum optimalnya implementasi LMS IPADI oleh dosen CPNS di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Adapun penjelasan dari masing-masing isu tersebut akan dijelaskan di slide berikut. Isu pertama yaitu tidak optimalnya pengelolaan jurnal pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Jurusan Administrasi Niaga sudah memiliki jurnal internal yang dikelola oleh tim internal Prodi yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis atau EKSIS. Saat ini, pengelolaan jurnal pada jurusan Administrasi Niaga tidak optimal dapat dilihat dari penerbitan artikel pada jurnal tersebut adalah tahun 2020 terakhirnya. Yang kedua yaitu isunya pengembangan RPS belum optimal dengan kurikulum OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. RPS merupakan bagian dokumen kurikulum yang menjelaskan bagaimana bahan kajian pembentuk mata kuliah disampaikan dan dipelajari dengan cara tepat dan efisien. Pada RPS, mata kuliah manajemen keuangan di program studi manajemen bisnis masih menggunakan rencana pembelajaran semester atau RPS tahun 2021 dan belum optimal dengan kurikulum OB. Lalu isu ketiga adalah belum optimalnya implementasi LMS IPADI oleh dosen CPNS di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan.
LMS Sipadi adalah sebuah aplikasi pembelajaran daring berbasis web yang diluncurkan untuk menunjang proses dalam kegiatan belajar mengajar di Politeknik Negeri Medan. Namun, sosialisasi dan implementasi yang dilakukan atas penerapan sistem ini belum optimal dikarenakan ada beberapa dosen CPNS di jurusan administrasi niaga yang belum optimal dalam menggunakan sistem LMS Sipadi ini. Lalu setelah mengidentifikasi isu tersebut, penulis menganalisis isu tersebut dengan teknik APKL, yaitu dengan kriteria A. Aktual, B. Problematik, K. Kekalayakan, L. Dan layak. Dari 3 isu tersebut, hasil analisisnya didapatkan 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu pengembangan RPS belum optimal dengan kurikulum OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di program studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan, dan isu kedua yang memenuhi syarat adalah belum optimalnya implementasi LMS Sipadi oleh dosen CPNS di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Untuk isu pertama, tidak optimalnya pengelolaan jurnal pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan tidak memenuhi syarat dikarenakan pada kriteria kekalayakan, ini tidak memiliki dampak yang sangat besar terhadap dosen maupun mahasiswa, karena dosen ataupun mahasiswa masih dapat menerbitkan artikel ilmiahnya di jurnal eksternal yang mungkin lebih berprestasi daripada jurnal internal. Makanya dari hasil analisis isu yang memenuhi syarat hanya 2 isu, yaitu isu pengembangan RPS dan isu ketiga belum optimalnya implementasi LMS Sipadi. Lalu setelah menganalisis dengan teknik APKL, maka penulis melakukan analisis isu dengan teknik USG untuk penetapan core issue atau isu utama. Dari hasil analisis isu dapat kita simpulkan dari kriterianya. Yang pertama, urgensi, mendesak, yaitu seriousness atau serius, apakah isu tersebut serius. Lalu growth, yang kriteria ketiga, itu menjelaskan apakah isu tersebut akan mengakibatkan dampak yang luar biasa terus-menerus kalau tidak diselesaikan. Lalu dari hasil analisis dapat kita simpulkan untuk core isunya adalah pengembangan RPS belum optimal dengan kurikulum OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di program studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Lalu di sini penulis akan melakukan analisis penyebab menggunakan diagram fishbone. Jadi di sini adalah faktor-faktor penyebab dari pengembangan RPS belum optimal dengan kurikulum OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di program studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan, di mana faktor penyebabnya ada 4 dari material, yaitu kurangnya pelaksanaan FGD antar dosen pengampu, dari metode perubahan kebijakan kurikulum dan belum diikuti secara optimal, environment dari lingkungan, kurangnya kolaborasi dengan dosen prodi lain. Yang keempat, yaitu kurang mencari informasi terbaru. Lalu setelah dianalisis penyebabnya, maka gagasan pemecahan isu utamanya yaitu optimalisasi penyusunan RPS berbasis kurikulum OB pada mata kuliah Manajemen Keuangan di program studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Adapun dari gagasan pemecahan isu ini, penulis akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam penyelesaiannya atau aktualisasinya, di mana terdapat 4 kegiatan. Kegiatan 1 adalah melakukan review terhadap RPS lama atau RPS existing dengan ketua subjek mata kuliah Manajemen Keuangan. Tahapan kegiatannya, yang pertama menghubungi dan melakukan koordinasi dengan mentor, ketua jurusan, dan ketua program studi. Yang kedua, menghubungi ketua subjek mata kuliah Manajemen Keuangan untuk melakukan koordinasi dan mereview RPS lama atau existing. Yang ketiga, melakukan review RPS existing bersama ketua subjek mata kuliah untuk menentukan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam penyusunan RPS berbasis OB. Adapun output atau hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumentasi foto, RPS lama atau RPS existing yang sudah direvisi. Lalu yang ketiga adalah catatan berupa masukan atau arahan. Lalu keterkaitan kegiatan ini dengan substansi mata pelatihan yaitu dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kontribusi kegiatan ini terhadap visi dan misi organisasi adalah mewujudkan misi Politeknik Negeri Medan, yaitu menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Lalu dari kegiatan ini juga kita dapat menguatkan nilai organisasi dengan penerapan nilai berakhlak.
Lalu selanjutnya untuk kegiatan kedua adalah melakukan perbaikan dan penyusunan RPS mata kuliah manajemen keuangan dan PowerPoint bahan ajar. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahan pendukung dalam perbaikan dan penyusunan RPS dan PowerPoint bahan ajar. Yang kedua, melakukan perbaikan dan penyusunan RPS. Yang ketiga, melakukan pembuatan PowerPoint bahan ajar. Adapun output atau hasil dari kegiatan dua ini adalah dokumentasi foto, referensi terkait penyusunan RPS dan PowerPoint bahan ajar. Yang ketiga adalah hasil penyusunan RPS dan PowerPoint bahan ajar. Lalu keterkaitan kegiatan ini dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi, di mana dapat mewujudkan visi Politeknik Negeri Medan menjadi institusi pendidikan vokasi yang profesional dan unggul, dan misi menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini adalah penguatan nilai berakhlak. Lalu kegiatan ketiga adalah melaksanakan forum group discussion atau FGD bersama tim pengampu mata kuliah manajemen keuangan terkait RPS yang telah diperbaiki dan disusun. Adapun tahapan kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan mentor, yang kedua koordinasi dengan ketua subjek mata kuliah manajemen keuangan, yang ketiga menyepakati jadwal dengan dosen tim pengampu mata kuliah manajemen keuangan, yang keempat melaksanakan forum group discussion bersama tim pengampu mata kuliah manajemen keuangan, yang kelima yang terakhir melakukan revisi jika ada perbaikan ataupun masukan dari hasil forum group discussion. Adapun output atau hasil dari kegiatan ini adalah dokumentasi foto, undangan via chat WhatsApp, daftar hadir, lalu catatan berupa masukan atau arahan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kontribusi kegiatan ini terhadap visi dan misi organisasi adalah mewujudkan misi Politeknik Negeri Medan, yaitu menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Adapun penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini adalah dengan diterapkannya nilai berakhlak. Lalu kegiatan keempat adalah finalisasi dan validasi kepada ketua program studi dan ketua subjek mata kuliah manajemen keuangan, di mana tahapan kegiatannya yang pertama adalah koordinasi dengan mentor, yang kedua finalisasi dengan ketua subjek mata kuliah, yang ketiga validasi dan serah terima kepada ketua program studi dan ketua subjek mata kuliah. Adapun output atau hasil dari kegiatan keempat ini adalah dokumentasi foto, draft final RPS telah dilakukan koreksi, RPS telah divalidasi ketua program studi dan ketua subjek mata kuliah. Lalu keterkaitan kegiatan ini dengan substansi mata pelatihan yaitu berkaitan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kontribusi kegiatan ini terhadap visi dan misi organisasi adalah mewujudkan misi Politeknik Negeri Medan, yaitu memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Adapun penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya atau telah diimplementasikannya nilai berakhlak. Adapun rencana jadwal kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama melakukan review terhadap RPS lama atau RPS existing dengan ketua subjek mata kuliah manajemen keuangan akan dilaksanakan pada minggu ke-4 Oktober dan minggu awal atau minggu pertama November. Lalu kegiatan kedua melakukan perbaikan dan penyusunan RPS mata kuliah manajemen keuangan dan PowerPoint bahan ajar itu pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan November. Lalu yang ketiga melaksanakan forum group discussion bersama tim pengampu mata kuliah manajemen keuangan terkait RPS yang telah diperbaiki dan disusun itu akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan November. Lalu kegiatan terakhir finalisasi dan validasi kepada ketua program studi dan ketua subjek mata kuliah manajemen keuangan akan dilaksanakan pada minggu pertama atau minggu awal bulan Desember. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.